Halo pemirsa, kembali dengan saya Amel Sani dalam program The Journal hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengerjaan proyek strategis nasional atau yang disebut PSN terus berjalan di tengah pandemi COVID-19. Jokowi meyakini PSN akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Bukan tanpa alasan, tuntutan presiden itu ditujukan untuk memperkuat ekonomi rakyat, pemulihan ekonomi nasional, penambahan lapangan kerja, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan pada lingkungan. PSN merupakan proyek-proyek infrastruktur strategis di masa pemerintahan Jokowi dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018. Sejumlah PSN yang mendorong perekonomian dan kesejahteraan yaitu sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, dan peremajaan perkebunan rakyat. Berdasarkan hasil pemantauan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP atas kemajuan 201 proyek dan 10 program PSN dari Januari sampai dengan 4 Desember 2020 menunjukkan bahwa selain 11 proyek senilai 135,2 triliun rupiah sudah selesai keseluruhan dan sebanyak 24 proyek sedang beroperasi sebagian. KPPIP juga berhasil mendorong 6 proyek melewati tahap penyiapan termasuk jalan tol Yogyakarta-Bawen dan penambahan lingkup jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo. Namun dalam perjalanannya, masih ada sejumlah tantangan dan dampak tekanan pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah proyek strategis nasional terkendala untuk dikerjakan. Bagaimana upaya dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengejar realisasi seluruh PSN tersebut agar berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat? Dalam episode The Journal kali ini, kami telah berbincang dengan Direktur Institut Perubahan Sosial dan Pengamat Perubahan Sosial, Bapak Dr. Yusdi Usman, untuk menjawab apa saja tantangan proyek strategis nasional di tengah pandemi COVID-19. Mari kita simak pandangan Bapak Yusdi Usman. Ya, saya kira ini satu kemajuan ya, artinya di tengah pandemi COVID di mana pertumbuhan ekonomi kita kan juga negatif ya selama tahun 2020. Walaupun 2021 ini diproyeksi ada kemungkinan kemudian membaik, tetapi sejumlah proyek strategis nasional tetap berjalan. Menurut saya ini adalah satu keberhasilan. Namun demikian tantangan yang dihadapi juga tidak mudah ya. Ada sejumlah kendala sebetulnya terkait dengan proyek strategis nasional ini, baik dalam konteks proyek infrastruktur maupun proyek ekonomi. Sebelum ke tantangan, sebetulnya kan proyek strategis nasional itu kalau kita lihat konsep yang dibuat oleh pemerintah itu kan tujuan dari proyek ini adalah mencoba untuk mengkonekkan atau menghubungkan ya antara dua hal. Yang pertama adalah infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di dalam satu wilayah kan begitu. Jadi dua hal itu kemudian akan mendukung pengembangan wilayah. Jadi pertumbuhan ekonomi, kemudian infrastruktur, kemudian mendukung pembangunan wilayah yang tujuannya adalah bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi sisinya seperti itu. Tapi memang pandemi ini melahirkan banyak tantangan dari sisi fiskal, ya, tantangan dari sisi SDM, tantangan kemudian juga dari sisi kebutuhan lahan, terutama proyek strategis nasional yang berkaitan dengan infrastruktur gitu ya. Nah juga tantangannya adalah yang paling berat sebetulnya tantangan fiskal sebetulnya, apalagi proyek-proyek yang membutuhkan atau banyak kritik bahkan dari para pihak adalah sebagian dari proyek nasional itu dibiayai oleh hutang misalnya. Nah ini juga jadi satu tantangan. Jadi menurut saya pemerintah perlu membuat semacam balance ya. Kalau memang ada hambatan yang cukup berat dari sisi fiskal, ya dicoba cari supaya meminimalkan pembiayaan yang bersumber mungkin dari sumber-sumber yang hutang gitu ya, sehingga mungkin mengurangi kritik-kritik juga dari para pihak dan masyarakat menurut saya gitu. Ya artinya
keberhasilan itu kan merupakan sebuah kemajuan ya, merupakan sebuah kemajuan. Dari sisi berbagai sisi menurut saya itu bagus begitu, walaupun kemudian konsekuensinya adalah pemerintah kemudian harus mengambil resiko dari sisi fiskal. Tadi saya bilang tadi secara fiskal pemerintah karena memang pemasukan negara selama pandemi COVID ini agak cenderung menurun, apalagi pertumbuhan ekonomi kita juga mengalami kontraksi. Mau tidak mau kemudian pilihannya adalah pemerintah mengambil pembiayaan dari sumber-sumber yang tanda kutip agak sedikit beresiko ya, karena itu makanya sebetulnya secara kuantitatif ya target dari penyelesaian proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini cenderung bisa digenjot sebetulnya, walaupun memang ada juga beberapa proyek yang belakangan justru mungkin tidak begitu produktif. Misalnya kita melihat ada satu bandara di Jawa Barat ya, yang kemudian sekarang juga tidak berfungsi dan dialihkan menjadi bengkel karena memang situasi pandemi dan sebagainya. Nah, kita berharap bahwa proyek-proyek strategis nasional itu dibangun berbasis pada dua hal. Yang pertama kebutuhan, betul-betul memang berbasis kebutuhan wilayah untuk pengembangan wilayah. Jadi memang harus betul-betul risetnya kuat sekali gitu ya. Yang kedua adalah memang diperbesar konektivitas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Kita kan tahu juga secara dari proyek-proyek strategis nasional berbasis ekonomi kan banyak. Misalnya pemerintah pengembangan perhutanan sosial ya, perhutanan sosial, kemudian ada juga reformasi agraria, kemudian ada juga yang lain. Nah, pemberian sertifikat, tetapi memang tingkat keberhasilannya belum begitu menggembirakan dari sisi ekonomi. Yang sudah banyak berhasil adalah infrastruktur bagus misalnya. Tapi dari proyek strategis nasional dari konteks ekonomi itu belum begitu bagus. Misalnya data di Kementerian KLHK misalnya untuk perhutanan sosial yang saya baca dari sekian, saya lupa persisnya ya, entah 12 juta target perhutanan sosial itu yang baru dicapai itu belum sampai 10% misalnya ya. Atau sekitar 10-20% misalnya tahun 2020 kemarin. Jadi belum begitu banyak juga prosesnya. Jadi memang perlu digenjot menurut saya. Jadi proyek strategis nasional untuk ekonomi ini perlu digenjot. Tapi di sisi lain juga bahwa walaupun misalnya infrastruktur ini bisa digenjot, tetapi konsekuensinya kan banyak ya. Tadi ada secara fiskal, ada juga secara institusi, dukungan kebijakan dan macam-macam. Kemudian juga potensi konflik sosial juga ada dari proyek-proyek ini gitu ya. Nah, itu juga perlu dimitigasi oleh pemerintah. Dan tahun 2021 juga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah PP ya, PP untuk mempermudah pelaksanaan dari proyek strategis nasional, dan PP ini mungkin membantu. Jadi dia bisa menjadi akselerator untuk bisa menghambat atau bisa menangani hambatan-hambatan yang dihadapi oleh proyek-proyek strategis nasional itu. Jalan tol itu sebetulnya menjadi penghubung ya, transportasi sebetulnya menjadi penghubung. Misalnya di Pulau Jawa cukup banyak yang terbaru, misalnya jalan tol di Jogja ya. Nah, itu juga bagus menjadi penghubung antara Bandara Jogja yang baru misalnya dengan kota Yogyakarta juga seperti itu. Ada rencana juga misalnya di Yogyakarta itu dari pusat kota Jogja ke Solo itu juga belum ada jalan tol gitu ya, belum terhubung, dan itu bisa membantu. Tetapi juga ada jalan-jalan tol yang dibangun yang sebetulnya tidak strategis. Bukan tidak strategis, mungkin belum menjadi kebutuhan. Sumatera mungkin belum butuh jalan tol ya, karena itu makanya rugi ya. Misalnya di beberapa jalan tol di Sumatera rugi. Kemudian juga ada di tempat lain. Pelabuhan juga seperti itu menurut saya. Jadi apapun bentuknya menurut saya tadi itu, pastikan bahwa memang kebutuhan itu betul-betul menjadi satu pendekatan ya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan berdasarkan keputusan politik ya, bukan berdasarkan permintaan politik. Misalnya secara politik Pak Jokowi atau pemerintah ingin memastikan ada jalan tol misalnya di Sulawesi, tapi nggak dibutuhkan di situ. Nah, tapi ini perlu dipertimbangkan ulang. Mungkin yang dibutuhkan bukan jalan tol, mungkin dibutuhkan justru proyek-proyek ekonomi yang bisa mempercepat recovery ekonomi pasca COVID di daerah-daerah tertentu. Jadi menurut saya perlu dilihat ulang pilihan-pilihan. Kalau proyek strategis nasional sendiri udah sangat ideal ya, tetapi pilihan-pilihan dari proyek itu mungkin butuh dipertimbangkan ulang dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, contohnya sekarang untuk tahun 2022 kan pemerintah sekarang
Bappenas dan juga Badan Fiskal itu sedang mempersiapkan satu dokumen ya, yang namanya adalah Kerangka Ekonomi Makro, KEM PPKF, pokok-pokok kebijakan fiskal, yang itu nanti akan dibacakan oleh Pak Presiden di depan DPR pada 18 Agustus ya, menjadi kemudian satu kerangka APBN kita gitu kan. Nah, menurut saya ya Bappenas perlu memikirkan ulang pilihan-pilihan proyek strategis nasional apa yang harus masuk dalam kerangka ekonomi makro itu. Nah, sehingga nanti akan diturunkan menjadi strategi yang lebih operasional. Saya pikir lebih ke situ. Betul, dari sektor energi juga seperti itu. Tapi saya melihat bahwa justru sektor energi, pemerintah itu perlu melakukan transformasi sebetulnya. Saat ini kan kalau penggunaan energi kita hampir 61% ya, data terbaru Bappenas yang saya lihat itu 61% itu kan masih mengandalkan energi kotor ya, misalnya batu bara gitu kan, minyak bumi seperti itu. Nah, butuh ada transformasi ke depan karena dunia juga sudah mengacu ke arah sana. Jadi proyek strategi nasional menurut saya bukan proyek strategi nasional memperbesar penggunaan energi fosil, tetapi justru proyek energi nasional untuk memperkuat atau memperbesar transformasi ke energi terbarukan. Yang di Indonesia banyak sekali energi terbarukan, termasuk matahari, ya, termasuk air, macam-macam itu, angin dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir itu perlu ada upaya ke arah situ, Mas. Kalau misalnya proyek strategi nasional ini masih mengacu kepada energi fosil, itu mungkin justru strategis, tetapi tidak begitu tidak begitu visioner ke depan ya. Nah, apalagi misalnya pemerintah juga punya komitmen untuk memastikan adanya perubahan dari sektor energi, dan di dalam Perpres tentang Arahan Umum Energi Nasional tahun 2017 kalau nggak salah saya, itu juga ditentukan di situ bahwa transisi ke energi terbarukan menjadi salah satu pilihan dari pemerintah gitu kan. Nah, saya agak khawatir sebetulnya kalau di tengah pandemi seperti ini, pemerintah misalnya mencoba untuk menggenjot ya sejumlah sektor yang menjadi proyek strategis nasional. Kalau infrastruktur mungkin nggak masalah, karena kalau infrastruktur itu kan sifatnya kan tidak melibatkan banyak orang ya, hanya massal. Tetapi kalau misalnya sektor pariwisata, proyek strategis sektor pariwisata, kalau itu digenjot mah agak sedikit mengkhawatirkan ya di tengah pandemi seperti ini. Karena itu mungkin perlu dipikirkan kembali resikonya dan macam-macam. Karena kita punya dua pilihan sebetulnya. Yang pertama, pilihan untuk menggenjot ekonomi. Yang kedua adalah pilihan untuk menyelesaikan COVID. Nah, ini pilihan yang dilematis kedua-duanya sebetulnya. Menggenjot ekonomi akan memperbesar COVID, ya kan? Kemudian mempercepat penanganan COVID, konsekuensinya ekonomi kita melambat, kan begitu. Jadi memang dilematis kedua ini. Karena itu memang trade off antara keduanya. Menurut saya tidak bisa trade off yang sifatnya saling mematikan ya, tetapi set off yang seimbang begitu. Sektor-sektor ekonomi mana yang itu mendukung PSN yang memang bisa dikembangkan dan tidak beresiko dalam memperbesar COVID ya di satu sisi. Yang kedua adalah penanganan COVID juga perlu dilakukan secara lebih masif oleh pemerintah. Itu menurut saya. Bagus saya lihat. Jadi optimisme Pak Presiden ya untuk melihat bahwa sejumlah proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini akan membantu pemulihan ekonomi itu pasti terjadi begitu ya, pasti. Cuma masalahnya adalah menggenjot proyek strategis nasional, terutama dalam hal-hal tertentu yang beresiko untuk mempercepat COVID menyebar, ini juga berbahaya kan begitu. Jadi perlu ada semacam upaya untuk mereformulasi sebetulnya pilihan-pilihan tadi seperti saya katakan sebelumnya, adalah pilihan-pilihan proyek strategis mana yang memang betul-betul strategis dan tidak beresiko memperbesar COVID ya, karena memang pilihannya dilematis seperti itu, dan Pak Jokowi sudah memberi satu semangat yang bagus untuk mempercepat proyek strategis nasional. Tapi satu yang harus diingat adalah bahwa kita juga punya hambatan-hambatan tadi, hambatan fiskal, hambatan institusi termasuk kebijakan ya, kemudian juga hambatan dari sisi lahan, kemudian hambatan dari sisi sumber daya manusia, karena di tengah COVID ini kita tidak bisa memobilisasi sumber daya manusia secara besar untuk mendukung proyek
strategis nasional seperti itu. Karena itu makanya butuh pendekatan-pendekatan yang lebih bagus menurut saya. Ya, optimisme ini kan sebuah bentuk komitmen politik ya. Jadi pemerintah memang harus optimis, tidak boleh Pak Presiden misalnya nggak boleh menyampaikan rasa pesimis, karena pesimisme seorang pemimpin negara juga akan berdampak secara psikologis bagi masyarakatnya, bagi upaya untuk penanganan berbagai problem, terutama problem besar yang kita hadapi saat ini kan COVID ya. Karena itu menurut saya statement post optimisme Pak Presiden itu adalah sebuah statement politis yang menyatakan dukungan untuk menyelesaikan problem. Nah, apakah kemudian problem itu bisa cepat tertangani, misalnya COVID bisa cepat tertangani, atau bahkan di sisi lain proyek strategis nasional akan bisa berjalan dengan bagus. Nah, ini tentu tidak cukup dengan komitmen, tidak cukup dengan optimisme, dibutuhkan manajemen yang bagus gitu ya, dibutuhkan upaya yang bagus. Kenapa saya katakan dibutuhkan manajemen dan juga menyelesaikan tantangan? Contoh misalnya belakangan ini kan beberapa BUMN itu mengalami kerugian, ya, sejumlah BUMN mengalami kerugian, termasuk yang terakhir misalnya Pelni, Wijaya Karya, saya lupa ada beberapa itu, Adikarya juga mengalami sejumlah kerugian ya. Bahkan beberapa BUMN yang bergerak di sektor asuransi itu juga terkena kasus korupsi kan begitu ya. Nah, jadi menurut saya ini satu kondisi yang memang perlu ditangani dalam manajemen yang bagus ya. Good governance itu perlu diterapkan secara optimal di perusahaan-perusahaan ini untuk memastikan bahwa kerugian tidak bertambah gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah kerugian beberapa BUMN infrastruktur ini, salah satunya misalnya jalan tol itu belum ada yang beli kan begitu. Jadi jalan tol yang dibangun yang rencananya itu akan dijual ke swasta, ternyata belum ada yang beli, sehingga kemudian mereka mengalami kerugian. Nah, problemnya adalah apakah kemudian dengan situasi seperti ini pemerintah akan menambah lagi pembangunan jalan tol misalnya ya dalam proyek strategis nasional. Nah, ini juga perlu dipikirkan secara matang menurut saya. Jadi tidak semata-mata karena optimisme, tetapi optimisme ini yang sudah cukup bagus sebenarnya disampaikan oleh Pak Presiden perlu diiringi dengan adanya manajemen yang bagus dan juga upaya untuk mengendalikan dan juga menyelesaikan tantangan di bidang fiskal gitu ya, sumber daya manusia, kemudian juga situasi COVID seperti ini. Pemerintah saat ini terus menjaga komitmennya di sejumlah proyek strategis nasional. Namun besarnya alokasi anggaran pengerjaan PSN di tengah pandemi COVID-19 menjadi sasaran kritik oleh kelompok kepentingan, kelompok oposisi, hingga organisasi. Pemerintah juga masih menemui banyak hambatan dalam PSN, terutama mengenai urusan pembebasan lahan. Bagaimana pendapat pakar melihat kondisi tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Saya melihat ini memang jadi andalan ya, andalan pemerintah Pak Jokowi dalam upaya untuk mempercepat peningkatan secara masyarakat ya. Apalagi kemudian saat corona seperti ini, barangkali itu juga bisa menjadi satu solusi, walaupun sebetulnya solusi dalam konteks ini tidak memberi dampak secara langsung kepada masyarakat ya. Misalnya perhutanan sosial, itu yang dilakukan oleh pemerintah itu kan pemberian izin Mas. Ya, pemberian izin perhutanan sosial 30 tahun, sekian luas kawasan oleh masyarakat.
Tetapi apakah kemudian setelah pemberian izin masyarakat di satu tempat itu kesejahteraannya meningkat? Nah, itu juga sangat tergantung kepada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan izin itu. Kan begitu ya. Bagaimana misalnya masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lokasi perhutanan sosial itu misalnya. Nah, jadi sangat tergantung pada itu menurut saya. Tidak serta-merta ya. Termasuk misalnya reformasi agraria juga seperti itu misalnya. Pemberian sertifikat juga seperti itu. Jadi ketika masyarakat punya sertifikat, yang dimiliki masyarakatlah kepastian atas lahan mereka. Jadi mereka punya sertifikat. Tetapi apakah lahan itu kemudian bisa berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan, sangat tergantung kepada kemampuan masyarakat untuk secara ekonomi mengoptimalkan potensi yang ada itu gitu ya. Nah, karena itu memang tidak mudah upaya-upaya yang terjadi seperti ini. Nah, di beberapa pihak misalnya di Bappenas ya, yang saya dapatkan sekarang, Bappenas sedang mendorong untuk adanya stimulus ekonomi dalam perbaikan atau peremajaan perkebunan rakyat. Nah, ini mungkin bisa lebih cepat dibandingkan perhutanan sosial, dibandingkan dengan reforma agraria tadi. Peremajaan ini lebih cepat, bahkan saya mendengar ada anggaran sekitar lebih dari 3,7 triliun itu mau diusulkan gitu ya oleh Bappenas di dalam RAPBN tahun 2022. Nah, ini akan digunakan dalam dua skema untuk peremajaan. Yang pertama adalah memang sebagian dipakai untuk peremajaan, yang kedua adalah sebagian untuk cash transfer. Nah, cash transfer kepada petani. Nah, itu nanti akan memberi manfaat kepada lebih dari 150.000 petani. Nah, di mana petani-petani ini akan mendapatkan manfaat dalam bentuk mereka upah gitu ya, upah untuk meremajakan lahan mereka sendiri dan juga untuk biaya-biaya bibit dan sebagainya begitu. Nah, jadi memang ada beberapa pendekatan yang memberi dampak langsung secara ekonomi kepada masyarakat, ada yang memang membutuhkan proses lebih lanjut ya. Nah, dari proyek-proyek ekonomi nasional ini, itu yang saya lihat selama ini, Mas. Solusi untuk jangka pendek bisa, tetapi dampak jangka pendek belum, begitu ya. Dampak jangka pendek belum, terutama untuk perhutanan sosial belum. Tapi kalau untuk peremajaan perkebunan mungkin bisa. Dia bisa memberi langsung dampak jangka pendek secara ekonomi kepada masyarakat begitu. Tetapi semua pendekatan ini bisa memberi dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang akan ada begitu. Nah, tetapi dampak jangka panjang ini kan butuh proses 5 tahun, 10 tahun kan begitu kan. Nah, dan itu juga membutuhkan dukungan-dukungan insentif yang lain. Tidak cukup misalnya sekedar legalisasi gitu ya. Perhutanan sosial kan legalisasi ya, tapi juga dibutuhkan dukungan pendanaan kepada pemerintah, kepada masyarakat dan pengelola dari perhutanan sosial itu sendiri, sehingga secara ekonomi mereka bisa berkembang. Seperti saya katakan tadi bahwa tantangan dari pemerintah itu banyak ya. Yang pertama adalah tantangan dari sisi institusi. Institusi itu termasuk hubungan pemerintah pusat gitu dan daerah gitu ya, termasuk juga dukungan kebijakan. Dukungan kebijakan pemerintah sudah mencoba untuk menyelesaikan misalnya melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga beberapa turunan termasuk misalnya PP yang mengatur tentang percepatan proyek strategis nasional. Nah, jadi kebijakan ini bisa mengakselerasi sebetulnya percepatan dari proyek-proyek pembangunan nasional, karena memang hambatan-hambatan itu kan dicoba diminimalkan ya, hambatan-hambatan selama ini. Karena kalau hambatan-hambatan itu tidak diselesaikan, agak sulit juga proyek-proyek itu bisa diakselerasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hambatan fiskal ini nggak mudah gitu ya, hambatan pendanaan nggak mudah seperti itu. Karena itu pemerintah mencoba untuk mencari banyak cara, termasuk misalnya yang terbaru itu saya lupa di ekonomi apa istilahnya, ada dana well fund itu ya, Indonesian well fund itu, yang salah satu termasuk Uni Emirat Arab ya, dia menjadi salah satu investor di sumber dana itu, dan itu akan digunakan juga untuk pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur begitu. Jadi menurut saya memang pemerintah perlu membuat semacam inovasi-inovasi dalam konteks untuk mengantisipasi hambatan-hambatan fiskal di tengah pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah hambatan misalnya kebutuhan lahan ya. Kebutuhan lahan ini nggak bisa mudah dilakukan ketika
upaya untuk pembangunan proyek infrastruktur misalnya yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu dipaksakan tanpa adanya pilihan-pilihan solusi misalnya ya. Contoh misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan cukup terbatas lahan ya. Apalagi lahan yang banyak lah pertanian. Jadi pengembangan infrastruktur utama jalan tol kemudian dan lain-lain itu akan mengurangi banyak lahan pertanian seperti itu. Nah, kalau misalnya pengurangan lahan pertanian itu tidak diantisipasi secara bagus, otomatis kan berdampak juga kepada sektor lain, yaitu sektor pertanian, dan akan berdampak juga pada ketahanan pangan kita. Nah, jadi makanya proyek strategis nasional dalam konteks infrastruktur itu tidak semata-mata mempercepat ekonomi, tapi juga menghasilkan konsekuensi penurunan ekonomi di sektor tertentu. Nah, karena itu makanya perlu dipertimbangkan kerugian-kerugian ekonomi di sektor lain bagaimana kemudian diantisipasi atau ada semacam trade off untuk dibangun di tempat lain kan begitu. Nah, jadi saya pikir arahnya ke situ. Kalau sejauh ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus menurut saya, dan skema yang dibangun juga sudah cukup bagus, sinergi yang ada. Yang barangkali masih kurang adalah menurut saya adalah bagaimana masing-masing kementerian lembaga ini tidak menampilkan ego sektoral ya dalam menangani masalah-masalah yang tadi dihadapi atau kendala-kendala dihadapi. Nah, kalau misalnya ego sektoral ini bisa dihilangkan dan bisa ditampilkan kepentingan bersama yang lebih besar misalnya untuk kepentingan nasional, itu akan lebih bagus saya melihat. Ya, itu satu konsekuensi di negara demokrasi gitu kan. Banyak pihak menginginkan sebetulnya pemerintah itu fokus penanganan COVID gitu ya, dan mengurangi dana infrastruktur sebetulnya, termasuk dana untuk proyek strategis nasional. Tetapi saya tidak tahu persis, barangkali pemerintah juga punya pilihan lain ya, atau punya target lain. Pak Jokowi punya target misalnya, walaupun di tengah pandemi, dalam 5 tahun kepemimpinan beliau periode kedua ini punya target sekian proyek strategis nasional harus tercapai. Kalau misalnya dalam 2 tahun ini ya, 2020-2021, semua proyek strategis nasional infrastruktur nggak dijalankan dan diarahkan total untuk penanganan COVID, bisa jadi target-target tadi kan nggak bisa tercapai kan. Nah, target Pak Jokowi nggak bisa tercapai. Jadi wajar kalau kemudian pemerintah di satu sisi mencoba untuk menggenjot infrastruktur di tengah pandemi, tapi juga wajar menurut saya kritik-kritik yang diberikan oleh kalangan intelektual ya, kelompok-kelompok oposisi, bahwa seharusnya pemerintah seimbang lah. Jadi ada proyek-proyek infrastruktur yang bisa dialihkan untuk mempercepat misalnya vaksinasi. Kita kan masih sangat terbatas untuk vaksinasi gitu ya. Nah, jadi lebih bagus misalnya pemerintah juga meminimalkan atau menghilangkan sejumlah proyek infrastruktur dan dialihkan untuk memperbesar vaksinasi. Saat ini kan vaksinasi baru menyentuh sebagian kecil rakyat gitu kan, baru menyentuh pejabat publik, baru menyentuh aktor di sektor kesehatan, PNS gitu kan, dan lansia ya. Nah, sementara masyarakat yang lebih luas belum tersentuh gitu. Jadi ini juga tantangan menurut saya. Ya, saya anggap wajar ya kalau upaya para pihak ya, stakeholder termasuk masyarakat misalnya, untuk memastikan bahwa pembangunan ini betul-betul equal gitu ya. Equal artinya adil untuk semua gitu kan. Nah, itu saya kira wajar. Karena selama ini proyek infrastruktur atau bahkan proyek strategis nasional yang tidak berkaitan langsung dengan ekonomi dianggap tidak secara langsung berdampak, dan beberapa proyek justru merugikan pemerintah ya, termasuk membuat sejumlah BUMN rugi misalnya, seperti itu dianggap. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kritik-kritik seperti itu. Tapi di sisi lain juga pemerintah perlu merespon kritik itu dengan upaya menciptakan tadi itu mereformulasi strategi sebetulnya. Jadi mana yang betul-betul prioritas? Apakah misalnya pilihan kebijakan infrastruktur itu lebih prioritas dibandingkan dengan misalnya pemulihan ekonomi dan penanganan COVID gitu ya. Jadi memang keseimbangan itu nggak mudah gitu. Dan itulah yang menurut saya belakangan ini, beberapa bulan ini akan menjadi PR dari Bappenas,
dan sejumlah kementerian lembaga dalam upaya untuk merumuskan itu kebijakan kerangka ekonomi makro tadi itu. Nah, karena dalam dokumen itulah yang nanti akan menjadi arah pembangunan kita, menjadi yang kemudian diturunkan menjadi APBN pada tahun 2022 begitu. Jadi saya kira wajar saja dan pemerintah perlu menyikapi secara lebih proporsional ya pilihan-pilihan itu. Itu pasti. Jadi pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca COVID ini itu saya kira punya kaitan erat juga dengan program strategis nasional. Nah, kalau program strategis nasional ini sebetulnya kan sudah dirumuskan itu justru sejak periode pertama Pak Jokowi gitu kan. Sejak 2014 itu sudah ada dan setiap tahun kemudian berlangsung. Ada yang sifatnya jangka panjang gitu kan, multi years, ada yang sifatnya lebih jangka pendek seperti itu. Jadi, nah, saya tidak melihat bahwa proyek-proyek strategis nasional itu tidak sinergis dengan pemulihan ekonomi gitu ya. Bisa disinergiskan. Tetapi seperti saya katakan tadi, mungkin karena pandemi ini juga cukup berat yang kita hadapi, bisa jadi mungkin ada sejumlah proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini direformulasi. Bisa direformulasi, dibangun ulang, atau bisa dihilangkan, atau bisa diadakan yang memang sebelumnya tidak ada, dan itu memang sangat mendukung untuk pemulihan ekonomi di satu sisi dan juga mempercepat mempercepat penanganan COVID di sisi lain. Jadi saya kira banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkoneksikan secara lebih strategis antara proyek nasional ini, proyek strategis nasional dengan pemulihan ekonomi gitu ya. Bisa dikoneksikan sebetulnya. Tetapi itu tadi dipastikan bahwa proyek-proyek ini betul-betul punya sinergis dan koneksi yang betul-betul bagus begitu. Berdasarkan data Kementerian PUPR, setidaknya 14.000 tenaga kerja dibutuhkan dalam pengerjaan setiap 1 miliar proyek. Diperkirakan 4 juta lapangan kerja baru akan tercipta dengan pelaksanaan 89 proyek strategis nasional selama 4 tahun ke depan. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai rule of thumb atau multiplier effect manfaat keberlanjutan PSN di masa pandemi? Berikut ulasan pakar kita kali ini. Kalau tenaga kerja sebetulnya ini lebih kepada dampak langsung ya, dampak langsung. Jadi ketika proyek itu dilakukan, kemudian kebutuhan tenaga kerja dan pemerintah tadi memperkirakan misalnya 1 miliar, ada berapa tadi katanya? Ada 4 juta ya. Sekitar 4 juta tenaga kerja itu akan terserap, dan menurut saya itu salah satu strategi bagus ya, apalagi Pak Jokowi kan punya target membuka lapangan kerja 10 juta lapangan kerja gitu kan, membuka 10 juta lapangan kerja pada periode pertama, dan itu belum tercapai. Sementara di periode kedua adanya COVID itu membuat capaian itu mungkin agak sedikit tersendat juga, karena itu bisa jadi bahwa proyek strategis nasional ini adalah salah satu cara untuk menggenjot upaya untuk pencapaian itu. Jadi menurut saya itu wajar dilakukan pemerintah gitu. Yang jelas proyek-proyek strategis nasional itu, kalau kita lihat dari dua sisi proyek itu ya, ada yang pertama proyek strategis nasional itu adalah infrastruktur, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah pengembangan industri gitu ya. Kalau kita lihat dari 3 sisi itu semua sebetulnya mempunyai multiplier effect, jadi efek berganda yang tersebar kemana-mana gitu ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan apakah multiplier effect itu terjadi dalam waktu dekat, terjadi dalam waktu lebih lama, jangka panjang. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah perlu diperhitungkan siapa yang menerima manfaat dari multiplier effect itu. Bisa nggak misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang tereksklusi oleh hadirnya proyek-proyek itu mendapat manfaat. Jangan-jangan yang bisa mendapat manfaat adalah mereka-mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar dari luar datang dan bisa mendapatkan manfaat. Contoh misalnya proyek tol gitu ya, proyek tol. Salah satu misalnya multiplier dari proyek tol itu adalah arus transportasi, itu pasti. Dan itu semua orang bisa memanfaatkan, konektivitas transportasi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, multiplier yang kedua adalah ekonomi yang berkembang di rest area. Nah, rest area ini nggak semua orang bisa mendapatkan akses gitu. Yang bisa mendapatkan akses adalah mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi tertentu untuk membangun rest area. Atau mereka yang punya kekuatan ekonomi tertentu untuk membangun kios-kios gitu ya di sana ya, swalayan, kemudian juga restoran, warung makan dan sebagainya yang ada di situ. Dan itu nggak semua orang atau bahkan nggak semua masyarakat yang terdampak oleh kehadiran jalan tol bisa memanfaatkan multiplier effect yang ada di situ. Nah, yang terjadi justru misalnya jalan tol itu kemudian menutup akses, misalnya Pantura. Ketika jalan tol lintas Jawa dibangun gitu ya, Trans Jawa dibangun, Pantura sepi kan. Nah, ekonomi masyarakat mati. Restoran-restoran yang dulu banyak disinggahi oleh truk, bus itu jadi mati semua. Nah, ini perlu diperhitungkan. Secara ekonomi berapa sih kerugian dari kehadiran tol dibanding dengan keuntungan. Seperti itu gitu kan, dibanding keuntungan. Atau pemerintah perlu membangun strategi lain. Oke, tol menjadi satu urat nadi yang penting misalnya di Pulau Jawa atau di tempat-tempat di pulau lain di Indonesia. Tetapi bagaimana memastikan bahwa pusat-pusat ekonomi yang sudah tumbuh selama ini seperti Pantura itu tidak mati. Ini perlu dilakukan. Nah, itu yang belum selama ini. Nah, barangkali pemerintah belum berpikir ke situ karena lagi fokus COVID ya. Fokus COVID, kemudian juga fokus mempercepat proyek strategis nasional. Bisa jadi mungkin pasca COVID pemerintah perlu memikirkan bagaimana misalnya wilayah Pantura ini tidak mati. Perlu ada mungkin proyek-proyek strategis nasional di wilayah Pantura justru yang sifatnya bisa membangun konektivitas mungkin dengan tol, konektivitas dengan Jakarta, konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan lain yang ada di Pulau Jawa gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan pemerintah. Ya, menurut saya adalah pemerintah perlu memperkuat program-program strategis nasional itu untuk pemulihan ekonomi itu sendiri. Nah, saya agak lupa datanya ya, misalnya pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pemulihan UMKM gitu ya. Nah, menurut saya pemberdayaan UMKM itu harus menjadi proyek strategis nasional dalam minimal 2 tahun inilah. 2021, 2022 itu pemerintah harus menjadikan itu. Kalau 2021 kan sudah berjalan ya. Dan pemberdayaan UMKM sudah masuk dalam skema PEN. Tetapi menurut saya tahun 2022 mungkin penguatan UMKM ini harus menjadi lebih strategis lagi untuk pemulihan ekonomi nasional begitu ya. Nah, kemudian selain itu, selain UMKM adalah itu tadi penguatan ekonomi masyarakat yang berbasis lahan, misalnya perkebunan, pertanian. Menurut saya itu perlu diperkuat karena itu menyentuh hajat hidup langsung. Ya, menyentuh hajat hidup langsung. Jadi UMKM, pertanian, perkebunan itu langsung menyentuh hajat hidup masyarakat kita. Jadi menurut saya perlu dibangun skema-skema untuk memastikan itu bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional ini. Ya, dilematis ya bagi perusahaan. Private sector kan sangat banyak terdampak oleh COVID ya. Produksi mereka menurun, kemudian juga penjualan mereka menurun, kemudian profit mereka menurun, bahkan banyak yang rugi gitu ya. Konsekuensi ini memang tidak mudah dan pemerintah barangkali juga tidak bisa melakukan banyak hal ya. Kalaupun misalnya pemerintah memberi stimulus kepada private sector itu juga tidak banyak membantu. Karena itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mungkin pemerintah bisa menyelamatkan private sector yang memang betul-betul punya peran strategis dalam perekonomian ya,
yang memang itu masih bisa diselamatkan melalui mungkin insentif, stimulus gitu ya, mungkin keringanan pajak dan macam-macam itu bisa dilakukan. Tetapi private sector yang barangkali sudah sangat susah kondisinya dan itu memang tidak bisa diselamatkan, kalaupun pemerintah memberi stimulus, termasuk salah satu stimulus adalah insentif untuk gaji kan begitu ya, sehingga misalnya tenaga kerja tidak di PHK. Nah itu juga barangkali tidak membantu. Bisa jadi membantu untuk tidak di PHK, tapi tidak membantu perusahaan itu untuk meningkatkan penjualan. Produksi meningkat, tapi kalau pasar nggak bisa nyerap ya sama aja kan. Nah karena itu menurut saya ya mungkin memang harus pilih-pilih ya, mana yang memang bisa diselamatkan, mana yang tidak gitu ya, di tengah pandemi. Nah tetapi pasca pandemi nanti baru kemudian upaya pemulihan itu bisa dilakukan secara lebih optimal gitu. Bisa dihidupkan kembali, bisa mungkin memberi support pendanaan melalui perbankan gitu ya, sehingga kemudian private sector ini juga bisa bangkit kembali gitu dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Betul, jadi keringanan pajak gitu ya, kemudian mereka juga mendapat pinjaman suntikan modal, kemudian termasuk kemudian juga pinjaman melalui perbankan dengan bunga rendah gitu ya. Menurut saya stimulus itu kan fungsinya yang pertama adalah untuk meringankan beban perusahaan karena memang pandemi itu membuat private sector tidak mudah untuk bergerak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, stimulus itu kan sifatnya adalah semacam gula-gula gitu ya. Gula-gula yang membuat private sector itu tertarik untuk mau terlibat, untuk mau invest, untuk mau membantu pemerintah mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui proyek-proyek, baik proyek yang bersumber dari APBN maupun proyek-proyek investasi yang bersumber dari luar negeri gitu ya, maupun juga proyek-proyek dari private sector itu sendiri begitu. Jadi dengan adanya berbagai stimulus itu akan membuat mereka juga tertarik begitu, karena walaupun mungkin keuntungan mereka tidak bisa dapat besar, tapi minimal mereka tidak rugi. Nah itu satu hal yang menurut saya perlu dilakukan pemerintah. Ya, jadi keselamatan masyarakat ya itu yang utama gitu kan, yang utama. Karena itu makanya kalau misalnya pemerintah saat ini menjadikan itu sebagai strategi, menurut saya vaksinasi ini perlu digenjot justru. Jadi vaksinasi ini harus menjadi program paling utama ya, tahun 2001, 2002. 2021, 2022 ini harus menjadi semacam strategi penting begitu untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan asumsi bahwa pemulihan ekonomi nasional itu harus didukung oleh prasyarat. Prasyaratnya apa? Penanganan COVID. Nah gitu. Jadi penanganan COVID akan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kalau COVID nggak selesai, ekonomi juga nggak pulih. Iya kan? Ekonomi nggak pulih kalau COVID nggak selesai. Jadi memang harus seiring begitu. Nah, di sisi lain adalah bahwa semua strategi stimulus gitu ya, kemudahan pajak, kemudian juga deregulasi, ya, mempermudah regulasi, kemudian berbagai kemudahan-kemudahan lain yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan itu justru untuk mempercepat pemulihan itu. Jadi menurut saya itu sudah bagus lah pemerintah. Iya, ini memang trade-off ya, pilihan antara pemulihan ekonomi dengan penanganan COVID ini trade-off, pilihan sulit, pilihan yang tidak mudah bagi pemerintah. Fokus semata-mata pada pemulihan ekonomi, tapi mengabaikan COVID ini juga akan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi tidak akan mulus berjalan begitu. Fokus pada penanganan COVID secara maksimal, ini juga akan beresiko ekonomi kita akan megap-megap dalam konteks pemulihan beberapa tahun ke depan. Karena itu menurut saya trade-off ini perlu diseimbangkan. Jadi penanganan COVID itu harus dilakukan juga secara optimal. Kemudian pemulihan ekonomi juga perlu dipertimbangkan atau perlu disusun strategi oleh pemerintah juga secara optimal begitu. Sehingga dua-duanya bisa berjalan seiring. Itu menurut saya. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan langkah pemerintah untuk merealisasikan sejumlah proyek PSN demi mendorong peningkatan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja baru. Pengerjaan PSN pada dasarnya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP yang menjabarkan program ekuitas infrastruktur dan wilayah, serta pengembangan ekonomi bernilai tambah, industrialisasi dan ekspansi kesempatan kerja secara nasional dan global dengan saling terhubung.
Atas dasar itulah, Presiden Jokowi menekankan proyek PSN yang sedang berjalan agar diprioritaskan percepatannya, meski pemerintah juga tengah fokus mengatasi dampak pandemi COVID-19. Semua itu dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat, pemulihan ekonomi nasional, penambahan lapangan kerja, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan pada lingkungan. Sekian episode The Journal kali ini. Saya Amel Sani undur diri. Tetap saksikan The Journal di episode selanjutnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.